Welcome to the Baseface Network. Hai everyone, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Septia Kusumawardani dari kelas 10D. Saya akan membahas materi mengenai karir dan studi lanjut di bidang informatika. Baik, masuk ke bagian pendahuluan. Di masa kini dan di masa yang akan datang, penerapan informatika di berbagai bidang adalah sebuah keniscayaan. Hal demikian juga akan terjadi di masa datang. Dengan makin meleburnya teknologi seperti kecerdasan buatan, realitas virtual, Internet of Things, dan teknologi lainnya. Nah, selanjutnya, apa sih yang dimaksud karir di bidang informatika? Karir di bidang informatika mengacu pada pekerjaan dan peluang profesional yang terkait dengan penggunaan, pengelolaan, dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi. Fun fact, orang yang bekerja di bidang informatika jarang sekali mengatakan bahwa mereka bekerja di bidang informatika. Biasanya cenderung menyebut mereka memiliki karir di bidang teknologi informasi atau dalam bahasa Inggris, information technology. Banyak profesional yang menggunakan berbagai macam posisi pekerjaan yang lebih spesifik seperti sistem analis, back-end engineering, front-end engineering, DevOps engineering, user experience designer, data scientist, product manager, hingga chief technology officer. Posisi tersebut terus berkembang dan berevolusi mengikuti perkembangan teknologi dan kebutuhan industri yang sedemikian cepatnya. Menurut Prof. Peter J. Denning, suatu profesi harus memiliki 4 ciri khas khusus. Yang pertama, mendalami suatu bidang yang menjadi perhatian manusia dalam waktu yang cukup lama. Kedua, mengodifikasi kumpulan prinsip atau pengeluaran konseptual. Yang ketiga, mengodifikasikan kumpulan praktik yang juga meliputi kompetensi. Dan yang terakhir, menetapkan standar kompetensi, etika, dan praktik. Kemudian, Prof. Denning juga membagi profesi bidang informatika dalam 3 kategori, yaitu profesi yang sangat spesifik, profesi yang syarat, dan profesi yang memberikan dukungan TI. Untuk profesi yang spesifik diantaranya kecerdasan buatan, ilmu komputer, rekayasa komputer, dan robotika. Kemudian untuk profesi yang syarat diantaranya bioinformatika, sains kognitif, e-commerce, dan rekayasa genetika. Dan untuk yang terakhir, profesi yang memberikan dukungan TI diantaranya teknisi komputer, teknisi helpdesk, dan desainer layanan web. Kemudian, terdapat 4 jenis profesi di bidang informatika, yaitu computer programmer yang bekerja menulis program komputer yang telah didesain. Kedua, hardware engineer yang bekerja untuk menciptakan, mengimplementasikan, dan menguji komponen fisik dari komputer. Yang ketiga, software developer yang bekerja untuk mengembangkan, merawat, menguji, dan meningkatkan kualitas suatu perangkat lunak. Dan yang terakhir, web developer yang bekerja bertanggung jawab untuk membuat web. Baik, selanjutnya masuk ke materi berikutnya. Apa yang dimaksud dengan studi lanjut di bidang informatika? Studi lanjut di bidang informatika mengacu pada program pendidikan tinggi yang memperdalam pengetahuan dan keterampilan dalam bidang teknologi informasi dan komputer. Dalam bidang informatika yang telah dipelajari, terdapat 5 pilar yang terdiri atas sistem komputer, jaringan komputer dan internet, analisis data, algoritma, dan pemrograman, serta TIK dan dampaknya terhadap kehidupan manusia. Terdapat 2 asosiasi profesi terbesar yang berkaitan dengan informatika, yaitu Association of Computing Engineering dan Institute of Electrical and Electronics Engineers. Kemudian terdapat 5 disiplin ilmu komputasi, di antaranya yang pertama, computer engineering atau yang biasa disebut arsitek jaringan adalah teknik komputer yang mempelajari perancangan dan pembuatan komputer dan sistem berbasis. Kemudian yang kedua, computer science adalah ilmu komputer yang mempelajari teori dan algoritma. Untuk bagian A, pengembangan robotika, computer vision, sistem cerdas, bioinformatika, dan area lainnya. Untuk bagian B, perancangan dan implementasi perangkat lunak seperti pembuatan program komputer.
ketiga, information system adalah sistem informasi yang mempelajari pada integrasi solusi teknologi informasi dengan tujuan-tujuan bisnis. Selanjutnya yang keempat, information technology adalah teknologi informasi yang mempelajari solusi teknologi komputer bagi organisasi. Dan yang terakhir, software engineering adalah rekayasa perangkat lunak yang mempelajari pengembangan dan perawatan sistem perangkat lunak agar dapat bekerja dengan lebih reliable dan efisien. Sampailah di akhir kesimpulan dari dua materi tersebut, yaitu bidang informatika merupakan salah satu bidang yang sangat penting dan terus berkembang pesat seiring dengan kemajuan teknologi. Karir di bidang informatika menawarkan banyak peluang yang menarik dan prospektif, baik di sektor swasta maupun pemerintahan. Kemudian, karir dan studi lanjut di bidang informatika menawarkan prospek yang sangat menjanjikan bagi mereka yang memiliki minat dan kemampuan di bidang ini. Dengan terus mengembangkan keahlian dan mengikuti perkembangan teknologi, kita semua dapat membangun karir yang sukses dan berdampak di bidang informatika. Baiklah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya Septia Kusumanadi izin menutup materi ini. Saya akhiri. Terima kasih. Thanks for watching. Please subscribe.